Hai Impactors, kembali lagi bersama aku Cucu di sini. Gimana kabar kalian? Baik, sehat, produktif, atau gimana? Happy keras? Oke, mantap. Sekarang udah bulan baru, minggu baru, hari baru, pacar baru. Oh bukan pacar baru. Tema baru. Jadi bulan ini kita bakal bahas temanya tentang sosial media. Nah, kalau hari ini topik yang bakal dibahas adalah apa adanya. Nah, bakal dibawain sama Kak VJ. So, kalian harus dengerin dari awal sampai akhir. Nggak boleh di skip satu detik pun. Oke? Nah, buat kalian yang makasih persembahan, bisa scan di sini. Nah, sebelum dengerin sharing, kita bakal ada POW. Nah, sebelum POW, kita mau berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kita mau mulai ibadah hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau sertai Tuhan, dan Engkau berkati supaya kita bisa membagikan berkat ini untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Oke, enjoy the presence of God. Hai Impactors, ketemu lagi bersama kita di Impactors Online Service. Senang banget ketemu kalian lagi. Kita udah lama gak ketemu ya, Bet. Hai Bet. Dan juga teman-teman yang lainnya. Kita senang banget kita ada di sini lagi untuk melayani kalian semua. Di masa-masa yang kayak gini seringkali kita ngerasa khawatir, seringkali kita ngerasa takut. Karena apa sih yang Tuhan kerjain dalam kehidupan kita sekarang ini? Apa sih yang Tuhan kerjain dalam dunia ini sekarang? Kenapa kita harus ngalami ini semua? Tapi satu hal yang perlu kita percaya adalah bahwa kita punya Allah yang selalu ada. Kita punya Allah yang luar biasa. He is the way maker, He is the miracle worker. Dan Dia selalu hadir dan Dia gak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amen. So let's sing this song. Kita sama-sama worship Him. Kita mau sama-sama fokus untuk menyembah Dia. You're the miracle worker, Lord. Sing, you are here. You are here. I'm moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. Worship you. I worship you. Worship you. You are here. You are here, turning in this place. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you.
you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are, Lord. You're the waymaker, you're the miracle worker, Lord. Thank you, Lord. Tuhan, kami ucap syukur Bapak buat hari Tuhan kami bisa memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang gak pernah berhenti bekerja Tuhan. Kami percaya Engkau lah the miracle worker. Engkau lah the way maker Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini Tuhan, kami sedang sedih, kami sedang khawatir, kami sedang marah mungkin Tuhan. Apapun yang sedang kami alami dan juga gak enak bagi kami, ajar kami Tuhan untuk kami terus percaya sama Engkau, untuk selalu berharap sama Engkau Tuhan. Ucap syukur Bapak buat waktu-waktu ini Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, biarkan kami bisa duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Bapak. Kiranya Kau sendiri Tuhan yang berbicara pada setiap kami, supaya setiap firman itu Tuhan bisa bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa menjadi impactors Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau-lah the waymaker, You are the miracle worker. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua impactors yang percaya semuanya katakan amin. Hai Impactors, Happy Sunday. Aku ucapkan buat kalian semua, aku berharap kondisi kalian baik, kondisi kalian penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Meskipun aku tahu kondisi lagi gak kondusif, mungkin hari-hari ini kalian lagi liburan tapi kalian gak bisa ketemu sama orang-orang yang kalian lagi kangenin, teman-teman ataupun siapapun itu. Tapi aku percaya kasihnya Tuhan cukup buat kita semua, dan yes, kondisi kalian baik-baik saja. Ataupun mungkin teman-teman ada yang kalian udah boleh keluar dan sebagainya, aku ucapkan stay safe, tetap taati protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan teman-teman, bulan ini kita akan bahas tentang social media. Wow, social media. Why kita akan bahas tentang social media? Karena begini teman-teman, sadar nggak sadar dalam kehidupannya kita selama karantina maupun sebelum karantina, kita itu banyak banget hubungannya sama social media. Dan informasi yang kita dapat mayoritas dari social media. Social media itu yes, tidak hanya sekedar WhatsApp, Line, Instagram, TikTok dan sebagainya, tapi juga termasuk YouTube dan juga mungkin game di mana kamu bisa connect, bisa berhubungan langsung dengan orang lain tanpa terbatas yang namanya ruang dan waktu gitu. Nah, masalahnya adalah social media selalu menawarkan informasi, tetapi tidak semua informasi dalam social media itu bagus, itu good. Kita bisa menemui banyak orang yang depresi, hidupnya berantakan karena mereka mempercayai semua yang ada dalam sosial media, gitu kan ya, mempercayai yang ada dalam sosial media. Padahal kita itu harusnya lebih sibuk memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita agar kehidupan kita itu jauh lebih baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. KVJ di sini dan juga leaders, kita bahas tentang social media bukan berarti artinya habis itu kita mengajak kalian untuk anti social media. No, enggak. Justru di dalam bulan ini kita semua berharap bahwa kita bisa menjadi bijak dalam bersosial media, dan juga kita bisa menggunakan social media ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah teman-teman, hari ini KVJ akan share tentang apa adanya. Oke, asik, apa adanya. Yes, nggak salah dengar, apa adanya. Kalian bisa take notes, kalian bisa ambil buku catatan kalian untuk kalian bisa dapat banyak hal hari ini. KVJ mungkin akan sedikit teaching, so prepare yourself. KVJ mulai dengan arti social media terlebih dahulu ya. Ya, KVJ teaching tapi santai, oke? Santai aja. Social media itu apa? Media online yang digunakan untuk menghubungkan orang dengan orang lainnya tanpa dibatasi ruang dan juga waktu.
Makanya dari itu kita bisa ngeliat pengaruhnya hari ini, kita bisa connect sama orang yang jauh. Hari ini Kak VJ di rumah, kalian juga di rumah, tapi kita bisa connect lewat YouTube. Kemudian kalian juga mungkin kangen sama teman-teman kalian, kangen sama kontak kalian, kalian bisa pakai berbagai macam video call yang bisa grup, ya kan, pakai Zoom dan lain sebagainya. Terus kemudian teman-teman juga aku tahu udah mulai menggunakan online sosial media untuk berjualan, ya kan? Berjualan online. Kalian nggak perlu punya toko yang fisik offline, tapi kalian cukup untuk ngepost something di sosial media kalian, ngepost something di Tokopedia dan juga aplikasi online jual beli online lainnya. Dan kalian nggak perlu pakai baju yang bagus untuk jualan, cukup di rumah pakai baju rumah dan pakai handphone. Dan juga Kak VJ juga menggunakan sosial media untuk jadi berkat. Kak VJ sharing firman, Kak VJ sharing prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di sosial media. Tujuannya supaya itu tidak hanya memberkati Kak VJ, mengubah Kak VJ, tapi itu bisa mengubah banyak orang. Dan teman-teman tahu ada sebuah budaya yang diciptakan oleh sosial media. Ya, budaya, benar. Apa? Ngerti? Ada yang tahu? Nah, benar. Selfie. Selfie, kalau teman-teman melihat di Google Riset, ini sempat jadi trending, dan tahun 2019 kemarin itu angka fantastis, 93 juta selfie per hari, itu menurut Google Riset. Selfie begitu jadi culture yang trending banget. Makanya jangan kaget teman-teman kalau ada berbagai macam aplikasi yang menawarkan berbagai macam filter, ya kan? Mukanya jadi yang cabai jadi tirus, yang gelap jadi bercahaya, yang jerawatan jadi halus, yang nggak bisa make up jadi kelihatan lebih cantik, ya kan? Padahal itu bukan hal yang sebenarnya, ya kan? Padahal itu bukan hal yang sebenarnya. Dan kenapa kok sampai ada aplikasi-aplikasi yang seperti itu? Ternyata ada pengaruh negatif yang dimunculkan oleh sosial media, yaitu ada begitu banyak orang yang menilai harga diri mereka berdasarkan seberapa banyak follower, likes, subscribe di sosial media mereka. Karena menurut mereka semakin populer maka akan bahagia. Mereka didrive sama orang-orang yang dalam sosial media yang mereka pikir, wah, kalau misalnya aku sekeren dia, banyak likes, banyak followers, pasti hidupku akan bahagia. Padahal aslinya ya nggak kayak gitu, ya kan? Salah satu contoh, salah satu hal yang aku ingin juga sampaikan kepada teman-teman, ada unwritten rules dalam sosial media, yaitu apa? Setiap orang nggak mau kelihatan buruk di sosial media. Salah satu contohnya ada seorang pria di Inggris namanya Danny Bowman. Pada waktu hari itu dia ngambil 10 jam untuk taking selfie, untuk selfie, dan berakhir dengan depresi dan mau bunuh diri. What? Puji Tuhannya, mamanya berhasil menyelamatkan dia, dan ketika diperiksa, anak tersebut ternyata mengalami kecanduan foto selfie dan mengalami depresi karena kurang ganteng dan kurang kurus. Wow. Well, aku ya mungkin kita semua nggak sampai kayak Danny Bowman mau bunuh diri, tetapi pertanyaannya hari ini adalah apa yang kalian gunakan untuk menilai harga diri kalian, untuk menilai harga diriku, kamu, dan semua orang. Apakah berdasarkan likes, apakah berdasarkan subscribers, apakah berdasarkan followers? Ini yang menarik. Yes. Apa ya? Sekarang kita coba perhatikan apa yang sosial media ini tawarkan, apa yang dipost di dalam sosial media. Kalau beberapa info, vacation. Kalau vacation mau menarik, mau dipost, ya kan? Vacation di Marina Bay Sands, lagi renang di puncaknya Marina Bay Sands. Mungkin kalian ada yang pamer kayak gitu ya. Kalian lihat di sosial media, bukan kalian ya. Aku percaya bukan kalian, itu orang lain. Nah, kemudian apalagi? Outfitnya keren dari atas sampai bawah. Kemudian yang lagi trending, pamer harta kekayaan, ya kan? Lagi trending kan? Sempat beberapa waktu yang lalu trending kan? Aku nggak punya pacar guys, soalnya rumahku kayak gini, ya kan? Rumahku kayak gini ternyata mewah kayak istana. Terus habis itu handphoneku kayak gini ternyata iPhone 11 Pro Max. Terus habis itu mobil, soalnya mobilku cuma kayak gini guys, mobil buntut, padahal mobilnya Ferrari. Wah,
di sosial media muncul hal yang seperti itu ya kan, pamer apalagi mesranya punya pacar ditampilin mesranya, cekrik, weh, habis itu cubit-cubitan ya kan dan lain sebagainya, pamer kemesraan. Terus apa lagi? Pamer kurus, pamer kalau badannya udah keren, perutnya, absnya kelihatan, cool gitu kan ya. Terus apa lagi? Ketawa bahagia dipamerin, win rate dipamerin, dan juga kemudian olahraga ya kan, recordnya, wih hari ini aku lari sudah berapa kilometer, wih aku sepedaan udah berapa kilometer. Dan teman-teman, aku nggak tahu apakah kalian sadari apa enggak, kebanyakan waktu kita ngeliat sosial media tanpa sadar kita melihat posisi orang tersebut dan kita melihat posisi kita sendiri. Aku ulangi, kita melihat posisi mereka dan kita melihat posisi kita sendiri, yang akhirnya membawa kepada pembandingan hidup, comparison trap, comparison, membandingkan. Kita merasa bahwa, wih gila hidupnya kok keren banget ya. Terus habis itu, wih aku kok kayak gini. Tanpa sadar kita terbawa ke dalam arus yaitu comparison trap. Dan di mana comparison trap ini menghasilkan dua hal, yaitu maaf akan sedikit banyak, tapi ini semoga ini bisa membantu kalian untuk melihat apakah aku di posisi ini atau enggak ya. Aku ulangi, dua comparison trap ini akan membawa kepada dua hal, dua hasil. Yaitu yang pertama depresi, karena merasa bahwa wah diriku kok nggak seindah dia ya. Yang di sana perutnya kayak roti sobek, yang di sini kayak bakwan beranak gitu kan ya. Kok gede banget, bulat gitu kan ya. Yang di sana udah kayak roti sobek gitu kan ya. Akhirnya depresi. Aku nggak seindah dia gitu. Atau yang kedua adalah kita berlomba mengejar menjadi orang lain, di mana itu bukan hal yang Tuhan inginkan. Kita hidup dengan pencitraan, kita menjadi orang lain. Supaya apa? Supaya orang suka sama kita gitu. Supaya orang nge-like, follow, dan wah kita bakal senang gitu. Nah teman-teman, kita mau lihat sekarang apa yang dikatakan Alkitab tentang pencitraan. Oke, kita akan buka di 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 18. Di sini diceritakan Paulus sedang mengajar jemaat di Korintus. Bagaimana pengajarannya? Kita lihat ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Paulus menyatakan dirinya, dia berani untuk menunjukkan segala kelemahannya. Dia nggak mau pakai yang namanya pencitraan. Tetapi tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Apa maksudnya di ayat 13? Kalau teman-teman tanya Musa menyelubungi mukanya, dia nggak apa latar belakangnya ayat 13 ini apa sih gitu kan ya. Teman-teman bisa baca di Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 untuk detailnya, tetapi Kak Vijay nggak akan membacakannya buat teman-teman. Teman-teman bisa baca setelah ibadah nanti. Jadi Kak Vijay akan ceritakan, pada awalnya bangsa Israel memang dia sudah dipimpin oleh Musa, tetapi mereka ini tidak terlalu percaya sama yang namanya Musa. Mereka ini tidak terlalu hormat sama yang namanya Musa, karena kita harus tahu Musa tidak pandai berbicara. Sebagai seorang pemimpin dia tidak pandai berbicara. Nah, namun suatu ketika setelah Musa berjumpa, ngobrol sama Tuhan, dia turun dari gunung, mukanya itu menjadi bercahaya. Rupanya kemuliaan Tuhan transfer sedikit di hadapan Musa. Nah, waktu bangsa Israel melihat dia, bangsa Israel ini yang awalnya, yang seperti aku katakan tadi, tiba-tiba menjadi takut sama Musa. Waduh, ngeri bro, habis ngobrol sama Tuhan ini, mukanya kok bisa bercahaya kayak gini ya. Kemudian bangsa Israel ini takut. Dan Musa tahu kalau bangsa Israel takut ketika mukanya bercahaya. Makanya Musa menutupinya dengan kerudung. Sehingga pada waktu itu persepsi bangsa Israel ketika melihat Musa berkerudung adalah dia habis ngobrol sama Tuhan. Jadi kita harusnya takut dan respect sama dia. Oke? Namun yang perlu kita tahu, cahaya itu bisa pudar. Cahaya itu nggak selama-lamanya ada di mukanya Musa. Nah, yang menariknya teman-teman adalah Musa itu selalu pakai kerudung meskipun cahaya tersebut telah hilang. Kenapa? Karena Musa ingin tetap direspek sama bangsa Israel.
Musa nggak mau memperlihatkan kelemahannya dan kekurangannya kepada bangsa Israel. Dia mau untuk terus kelihatan bagusnya, untuk kelihatan, oh aku ini punya kemuliaannya Tuhan, kamu harus respect sama aku. Nah, kalau kita perhatikan, ayo mirip nggak? Begitu pula kita, ya kan? Di sosial media, seringkali kita menunjukkan segala sesuatu yang bagus di sosial media, tetapi di belakangnya bobrok, di belakangnya berantakan. Contohnya, nggak ada yang mau kelihatan buruk di sosial media dengan cara foto segala sesuatu yang baik. Contohnya, suka ibadah, pelayanan yang diupdate selalu firman Tuhan mungkin. Kemudian apa? Suka beramal, kelihatannya jadi orang yang baik, suka memberi temannya dan lain sebagainya. Menunjukkan betapa sempurnanya dia. Padahal kalau di rumah bertengkar dengan orang tua, bertengkar dengan mama papanya, bertengkar kepahitan sama kakaknya mungkin, ataupun mungkin kalau ketemu sama konco-koncone, teman-temannya suka ngomong-ngomong bahasa-bahasa yang nggak sopan gitu. Di sosial media menunjukkan segala sesuatu yang bagus supaya orang respect, orang menghargai dia, tetapi aslinya lemah, aslinya buruk banget. Nah, hari ini Paulus ingin mengajarkan kepada setiap kita apa? Bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita untuk hidup apa adanya, bukan pencitraan. Aku ulangi, Allah menghendaki kita hidup apa adanya, bukan pencitraan. Ya, Paulus di sini mengatakan, aku berani menunjukkan kelemahanku, aku berani menunjukkan kekuranganku. Kenapa? Karena dia tahu kalau misalnya dia melakukan pencitraan, kuasa Allah tidak bisa bekerja di dalamnya. Kita lihat ya, kita lihat. Di ayat 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Dikatakan di sini dengan kata lain bahwa semakin kita berusaha menjadi orang lain, semakin kita berusaha untuk menutupi kelemahan kita, kekurangan kita, maka semakin kita tidak bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, contohnya, Kak Vijay merupakan salah satu orang yang Kak Vijay harus akui di sini. Wah, kalian yang nonton, kalian tahu rahasianya Kak Vijay ya kan? Ini rahasianya Kak Vijay. Kak Vijay dulu suka banget sama yang namanya Sidney Mohiede. Kalau kalian pengen tahu siapa Sidney Mohiede, kalian tinggal search aja. Dia adalah salah satu worship leader, salah satu pastor yang cukup terkenal pada masa itu, pada waktu Kak Vijay muda. Kak Vijay terinspirasi dan Kak Vijay pengen menjadi seperti dia, gitu kan ya. Segala sesuatu kulakukan untuk menjadi seperti dia. Aktif pelayanan, aktif doa, aktif beribadah dan lain sebagainya. Post di sosmed sesuatu yang bagus, yang good. Tetapi di balik itu semua, kalau di rumah masih bisa bertengkar sama mama, kalau ketemu sama teman bisa ngobrol yang bahasa yang aneh-aneh, ya kan, yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga apalagi banyak kelemahannya, kepahitan sama papa dan lain sebagainya. Dan karena Kak Vijay itu begitu sibuk untuk menutupi kelemahannya Kak Vijay, ketika Kak Vijay mendengarkan firman itu tidak bisa bicara dengan Kak Vijay. Kak Vijay berusaha untuk baca firman, Kak Vijay berusaha untuk mendengarkan khotbah. Ya, memang Kak Vijay ngerti gitu kan ya, ngerti maksud yang disampaikan oleh pendetanya, mengerti maksud ayatnya, tetapi firman itu tidak bisa menegur Kak Vijay, tidak bisa memperbaiki kelakuannya Kak Vijay. Karena Kak Vijay berusaha untuk menutupi segala kelemahannya dan merasa bahwa dirinya, aku sudah sempurna. Nih ayatnya bagus nih, ini firmannya bagus nih. Wah ini perlu buat Alyong nih. Alyong ini nggak pernah pelayanan, dia bolos terus pelayanan. Wah ini firmannya harus diberikan ke sana. Padahal firman itu seharusnya juga bicara kepada Kak Vijay. Firman itu seharusnya juga bicara kepada Kak Vijay, tetapi firman itu kulemparkan kepada orang lain. Aku nggak ngerti seberapa banyak dari kalian yang pernah merasakan ini gitu kan ya. Dan teman-teman, ini yang terjadi ketika kita hidup dalam pencitraan, maka
pikiran kita menjadi tumpul dan kita semakin tidak bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan akibat dari pencitraan. Tetapi Paulus juga menjelaskan ketika dia berani, apa yang terjadi? Di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepada Paulus pada waktu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Aku ulangi sekali lagi, aku underline, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Allah menjadi sempurna. Ketika kita mau berani untuk mengakui segala kelemahan dan kekurangannya kita, maka kita akan mengalami kuasa Allah yang begitu sempurna. Dan di sanalah seharusnya harga diri kita. Harga diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain merespon kita, bagaimana orang lain ngasih like mungkin. No, kita nggak hidup dalam pencitraan, teman-teman. No, kalau kita hidup dalam pencitraan, kita justru nggak bisa mengalami kuasa Allah. Tetapi ketika kita mau menunjukkan segala kelemahan kita, aku mau katakan sekali lagi, menunjukkan segala kelemahan kita, justru di sanalah kuasa Allah semakin sempurna dan luar biasa dalam kehidupannya kita. Jadi Allah menghendaki kita hidup apa adanya, bukan pencitraan. Terus lalu apa yang harus kita lakukan, enggak? Aku nggak tahu, mungkin kalian mengalaminya atau enggak. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi mereka. Di ayat 15. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Itu ayat 16. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kuncinya adalah kembali kepada Tuhan, bertobat, dan tunjukkanlah, datang kepada Allah bukan dengan segala kemegahan-kemegahanmu, bukan dengan segala aku bisa ngelakuin A, B, C. Tuhan, aku sudah pelayanan, Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan, aku sudah Tuhan nggak akan pernah bisa bekerja ketika kamu datang dengan pencitraan, tetapi Tuhan akan bekerja ketika kamu mengakui segala kelemahanmu. Yes, mengakui segala kelemahanmu. Aku akan tutup dengan sebuah kisah. Suatu ketika, Kak Vijay waktu itu masih tetap dalam pencitraan. Terus kemudian mentornya Kak Vijay datang dan ngobrol sama Kak Vijay. J, bagaimana kabarmu di rumah? Pada waktu itu aslinya Kak Vijay habis bertengkar dengan orang di rumah dan pergi ke gereja gitu kan. Aku jawab sama mentor itu, oh baik Kak, wah gimana di rumah? Oh iya baik, ya santai, padahal enggak. Terus yang menariknya tiba-tiba dia ngomong gini sama Kak Vijay. Dia ngomong gini, it's okay loh kalau kamu punya struggle untuk cerita sama kakak. Terus kemudian aku bilang, enggak apa-apa, santai aja gitu kan ya. Oh masih gengsi di sini ya. Wah, aku mau tetap kelihatan good lah. Aku sudah pelayanan kok, masa hidupku di rumah berantakan? Enggak lah, aku nggak mau nunjukin keberantakanku lah. Terus kakak itu tiba-tiba ngomong, oke. Dia ngomong oke. By the way, aku juga pernah ngalami struggle loh. Dia tiba-tiba ngomong gitu. Aku ini bukan orang yang sempurna. Aku ini pernah tengkar sama my parents. Aku ini juga pernah kepahitan sama temanku. Ketika dia mencekno, waduh sulit banget rasanya untuk bisa mengasihi mereka. Terus dia lanjutin ceritanya. Tetapi mengucap syukur sih. Waktu aku datang apa adanya sama Tuhan, Tuhan menjamah aku dan mengubahkan aku. Dan aku bisa melihat ketika aku tampil apa adanya sama Tuhan, justru Tuhan itu semakin besar kuasanya dalam kehidupanku. Dan waktu itu teman-teman, tiba-tiba hatiku hancur dan aku jadi sadar, iya selama ini
Aku ini cuma mau kelihatan baik di depan orang. Aku aktif pelayanan, aku aktif ibadah. Tetapi aku nggak pernah mengalami kuasanya Tuhan dalam kehidupanku. Dan aku pikir ketika aku aktif pelayanan, Tuhan itu bakal mengubahkanku. Ketika aku melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, Tuhan akan mengubahkanku. Tuhan akan bukan mengubahkan, tapi prinsipku adalah Tuhan akan menjawab segala doa dan permintaanku. Ternyata enggak. Tuhan mau bekerja ketika kita tampil apa adanya. Dan sejak hari itu teman-teman, Kak VJ bertobat. Kak VJ datang kepada Tuhan tidak dengan pencitraan tapi dengan apa adanya. Dan hari ini Kak VJ jujur sama kalian, kalian bisa ngeliat segala kelemahannya Kak VJ, yang nggak pintar ngomong, yang boseni, yang emosian kadang-kadang, ya kan. Kalian bisa tanya sama Kak Aldo, kalian bisa tanya sama beberapa kakak-kakak yang dekat sama Kak VJ betapa lemahnya Kak VJ. Tetapi Kak VJ nggak menutup itu dengan pencitraan bahwa Kak VJ keren. Karena Kak VJ tahu ketika Kak VJ tampil apa adanya, maka kuasa Tuhan akan menyempurnakan Kak VJ. So, hari ini teman-teman, Kak VJ cuma ngajak kalian semua, kalau kalian hidup masih dalam pencitraan, stop untuk doing pencitraan. Bukan berarti habis itu kalian, wah aku pencitraan sering pelayanan, ya udah aku tak mandek, gak mau pelayanan. Enggak. Tetapi datang kepada Tuhan, tetapi tetap pelayanan dan datang kepada Tuhan apa adanya, menunjukkan segala kelemahan. Tuhan, aku masih kepahitan sama papa. Tuhan, aku masih kepahitan sama mama. Tuhan, aku masih sering meso-meso. Aku lemah dan aku butuh Engkau untuk mengubahkan aku. Dan aku percaya teman-teman, ketika teman-teman tampil apa adanya, Tuhan akan mengubahkan kehidupan teman-teman. So, let us pray. God, we thank you for your love. We thank you untuk semua hal yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau akui segala kelemahan kami. Kami capek untuk kami bisa hidup dalam pencitraan, tampil baik, dan menilai harga diri kami dari bagaimana orang merespon kami. Kami salah selama ini dan ya seharusnya kami berbalik kepada Engkau. Seharusnya kami tampil apa adanya di hadapan Engkau, sehingga kuasa-Mu itu akan menyempurnakan setiap kami. Ampuni setiap dosa kami dan kami minta Tuhan hari ini bahwa Engkau Allah yang mau untuk anaknya tampil apa adanya akan memberikan kuasa-Mu, akan menjamah setiap kami dengan kuasa-Mu, sehingga kehidupan kami dapat diubahkan dan dapat menjadi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. We thank you, Lord. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. God bless you. Oke, firmannya gimana? Bagus, terberkati ya? Mantap. So, buat kalian bisa share firman ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat tag @impactors_MTC. Nah ya, juga jangan lupa buat kontak grup sama kakak leader kalian, oke? Tapi buat kalian yang belum punya grup kontak, baru pertama kali join, kalian bisa klik link di bawah ini. Nanti kalian bakal dikasih arahan untuk join kontak. BTW ngomong, kita bakal ngadain game night loh. Mau tau kita bakal ngapain game night? Kita bakal main, ngobrol, asik-asik bareng. Jadi kita bisa berkumpul. Tapi kumpulnya lewat Zoom ya. Tanggal 11 Juli 2020 jam 7 malam. Buat kalian semua para impactors dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, link buat daftarnya, buat ikutan, kalian bisa hubungin lewat kakak leader kalian atau langsung DM ke IG Impactors MTC. Ditunggu ya, terakhir buat daftarnya tanggal 10. Oke? Buat yang mau ngasih persembahan bisa scan di sini. Dan sekian buat ibadah firman hari ini. Stay safe, stay healthy, and God bless you. See you on the next week.